Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hagi Podcast. Jadi kali ini aku Nazwa dan Indriani. Ya, kita di sini tentunya dengan episode yang menarik bersama dengan Hagi Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke, gimana nih Kak Indri untuk di sore hari ini? Teman-teman, hari ini kita kembali lagi dengan episode yang sangat spesial loh. Kenapa tuh? Karena jauh spesial. Pastinya spesial banget ya, karena kita di sini tuh nggak berdua aja. Betul. Gitu. Hari ini kita kedatangan salah satu sutradara terkenal di Cirebon loh teman-teman. Ya, dan di sebelah kita ada Kang Deddy Kampleng. Halo Kang, selamat sore. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Nah, boleh nih Kang, sebelumnya boleh diceritain dulu atau diperkenalkan dulu deh, Kang Deddy itu sutradara apa atau gimana gitu? Ya, saya lahir di Cirebon, tumbuh dan besar di Indonesia. Alhamdulillah. Balik lagi ke Cirebon. Nah, saya aktivitas berkesenian dari kelas 4 SD ya. Oke. Dari kelas 4 SD terus perjalanan panjang, akhirnya kemarin saya punya karya terakhir itu bikin film. Oke. Jadi basicnya memang seni pertunjukan di teater, basicnya teater. Menyutradarai banyak pertunjukan, tapi sebelum menyutradarain juga saya pernah jadi aktor, menjadi penata cahaya, penata artistik, penata make up juga bisa, penata lighting. Jadi akhirnya Banyak banget ya berarti pengalamannya ya Kang ya. Alhamdulillah. Berarti Iya. memang Kang Deddy ini aktif banget di dunia perfilman Indonesia gitu. bukan film saya basicnya di seni pertunjukan. Nah, sini Cuman kemarin pas pandemi, karena kita tidak bisa bikin pertunjukan, kita nggak bawel lah, nggak ngeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah atau menyalahkan apapun. Saya bikin film, karena film dalam perspektif saya adalah pendokumentasian seni drama, gitu. Berarti untuk film memang baru-baru ini gitu ya? Dan baru bikin film satu. Itu kemarin saya bikin Nyi Murtasya. Saya ambil dari serat Macapat Cirebon. Tahu Macapat tahu nggak? Nah, itu boleh dijelasin nih. Macapat Ya. itu apa nih? Ya, Macapat ini seni bertutur lah, Cirebon itu. Seni bertutur, membaca papat lah. Jadi, Ini ya Nah. posternya ya Kang ya? ya itu posternya. Posternya. Dapat dari mana itu? Dari mana tadi? Rahasia. Dari Kangnya dong. Iya. Oke, boleh nggak diceritain sedikit nih kayak film ini tuh menceritakan tentang apa? Kalau ceritanya tentang apa nanti nonton. Oh, iya. Tapi memang belum Sedikit deh. kita publis ya, karena kemarin kita dibiayain oleh kementerian filmnya. Jadi hak ciptanya memang milik kementerian. Iya. Jadi cuman beberapa kali memang ini didiskusikan oleh komunitas-komunitas lah. Komunitas Nyi Murtasya ini saya ambil dari serat Macapat. Jadi di Cirebon ada kesenian klasik, seni tradisional ya istilahnya, itu seni Macapat. Kalau di Jogja di Mataram itu ada Mocopat, di Cirebon juga ada Macapat, ada Sinom, Dangdang Gula, terus apa lagi tuh Mas Kumambang, banyak varian-variannya. Jadi nah, di serat Murtasya ini aku temukan tahun 2000 dengan berbahasa Cirebon klasik. Jangankan kalian, saya saja yang lebih tua nggak ngerti. Perlu kerja keras menerjemahkan naskah tersebut. Penulisnya juga no-name, tidak kita ketahui siapa yang menulis serat Nyi Murtasya. Barangkali nanti teman-teman di Indonesia tahu, bisa kabarin ke saya. Di serat Murtasya ini juga saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah sejarah. Jadi saya belum berani mengatakan sejarah, karena ngomongin sejarah kan ada data dan fakta. Oh, iya. Nah, saya belum menemukan data dan fakta, tapi saya kira ini sebagai sebuah cerita lama atau dongeng lama yang saya kira ajaran-ajarannya mengkolaborasikan Islam dengan kearifan lokal.
ya kenapa harus ada 7 bulan, kenapa harus ada ngupat. Nah itu di prosesi pernikahan kehamilan juga dijelaskan. Bahkan di serat tersebut dikisahkan banyak tentang proses meninggal, ruh keluar dari jasad manusia. Tapi karena keterbatasan memang ada beberapa yang tidak bisa, keterbatasan durasi ya. Di film itu ada dibatasi dengan durasi. Apalagi hari ini orang males lah nonton yang berjam-jam gitu ya. Tapi sebatas saya ingin katakan ke dunia bahwa Cirebon hari ini punya Macapat yang masih sekarang ada. Mesti tidak ada yang peduli, yang harusnya peduli tidak peduli. Jadi ada beberapa komunitas yang setia mempertahankan tradisi lama. Nah saya coba mengembangkan ya. Saya tidak mengatakan melestarikan, karena kalau melestarikan kelihatannya kesenian ini akan ditinggal oleh kalian. Kalian lebih suka dengan sesuatu yang baru dibandingkan yang lama. Kesenian bagi saya yang terpenting adalah pesannya sampai ke lubuk hati terdalam manusia. Bentuknya bebas. Saya bukan juga anti seni barat. Kesenian yang datangnya dari manapun, dari siapapun, jika itu pesannya mampu menembus lubuk hati terdalam saya anggap sebuah karya yang keren, karya yang baik. Misalnya dalam sebuah pesan pertunjukan itu, membunuh itu tidak boleh. Terus akhirnya saya membunuh orang nggak jadi. Itu karena pertunjukan. Saya kira itu pertunjukan yang baik ya. Kesenian yang baik adalah bukan saja pertunjukan, kesenian yang baik adalah kesenian yang mampu memberikan manfaat buat kehidupan bersama, memberikan pengetahuan. Jika unsur-unsur itu tidak ada, maka dia berhenti sebagai hiburan. Hanya bikin orang ketawa, hehe gitu, sedih, nangis gitu. Tapi pesannya tidak dapat. Tidak tersampaikan. Dan yang hari ini realitasnya sekarang tahun 2025. Orang lebih suka hiburan. Orang lebih suka tontonan dibandingkan dengan tuntunan. Maka kita bisa saksikan beberapa jenis-jenis kesenian ramai dikunjungi masyarakat yang hanya mampu memberikan kesenangan sesaat, tapi tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pesan yang baik bagi masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri hari ini kita jauh secara peradaban tertinggal. Nah, setiap malam minggu kita sudah tidak asing lagi menyaksikan di jalanan orang saling membunuh. Anak-anak muda, agamawan cuma teriak tentang surga dan neraka. Seniman cuma berteriak butuh perhatian dari pemerintah. Pemerintah juga sibuk tidak mau memperhatikan siapapun. Dia sibuk memperhatikan dirinya sendiri, bagaimana dia mendapat tunjangan, gaji ke-13, fasilitas kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi banyak kesalahan yang saya kira saya ngajak kalian HG Podcast untuk kita beresin. Berat memang, tapi kalau nggak dilakukan ya. Berarti salah satu motivasi membuat film Nyi Murtasya ini tuh menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan bahwa ada Tuhan yang baik sama kita. Ada suami yang kurang ajar sama istrinya di sini. Ada istri yang begitu setia terhadap suaminya, namun ditampakkan. Jadi ini salah satu film yang menggambarkan kesolehan seorang istri. Ya, kesolehan. Cuman karena dia melakukan kesalahan besar dalam hidupnya yang dianggap salah oleh agamanya, dianggap salah oleh suaminya, dianggap salah oleh Tuhannya, dianggap salah oleh Nabi dan Rasulnya, maka dia diusir. Tapi dia minta pertobatan kepada Tuhan dan Tuhan memaafkan. Maka Murtasya bagi saya adalah sosok perempuan cermin kepribadian yang baik. Gitu. Jadi dan itu ditulis abad berapa saya nggak tahu juga. Karena di situ betul-betul no-name tahun berapa dia menulis, tapi menyusun naskah di Macapat itu tidak mudah seperti hari ini kalian menulis. Kalian menulis, mereka kena aturan wilangan, istilahnya orang Cirebon itu bilangan. Misalnya ada misal, seumpama ada dangdang gula itu mereka harus ada 9 atau 10 wilangan misalnya. Jadi misalnya wilangan itu misalnya kayak
Soeharto mati ketabrak kereta. Nah dia 11 bilangan tuh. Maka harusnya dia rubah penulis itu menjadi Soeharto mati ketabrak sepur. Nah berarti kan 10. Gitu ya. Jadi kan itu menyusun cerita dengan berbagai metodologi itu tidaklah mudah. Nah hari ini para penulis nulis aja, udah nggak kenal EYD, nggak kenal gitu, gampang ntar diedit gitu. Jadi dan itu harus ditembangkan, karyanya ditembangkan gitu. Dulu Macapat itu kan hadir sebagai apa, kesenian apa, orang ganti suhunan, nuju bulan, malamnya lek-lekan gitu. Kalau sekarang kan lek-lekannya gapleh, dangdut kan gitu ya. Dulu Berubah sekali ya kalau sekarang. ya rubah sekali. Jadi apa, ke barat-baratan juga tidak, ke Arab-Araban juga tidak. Nggak ngerti saya ini peradaban seperti apa yang sedang, kalian lebih baiklah dibandingin saya. Kalau saya itu menyaksikan dari mulai tidak punya listrik, pakai petromak, pakai cempor gitu ya, bangun tidur hidungnya hitam gitu, sampai ada listrik. Dulu kami itu kalau mau nonton TV di kelurahan. Oh bersama-sama? Iya bersama-sama. Kayaknya layar tancap ya. Enggak, di TV juga ada, tapi di hitam putih, di apa, di kayak kurungan manuk gitu ya, kurungan burung. Pada saat itu yang punya TV itu orang-orang kalangan tertentu. Wah, orang kaya raya gitu. Biasanya dulu hasil sisaan apa, rampasan perang kali ya. Karena dulu perang sama Belanda, dia balaan sama Belanda gitu. Jadi kaya punya TV. Kita nggak punya TV, terus akhirnya nonton di kelurahan, terus tetangga sudah mulai ada yang punya TV tuh. Iya. Mulai punya TV, terus hitam putih, biar berwarna. Kita kasih sampul, peradabannya berubah. Kasih sampul yang ada warnanya, plastik gitu. Sudah mulai maju berarti. Nah, tiba-tiba sampai ada berwarna TV ini, ada parabola. Sekarang TV malah nggak laku. Itu lakunya handphone. Jadi saya merasakan dari tidak punya TV sampai TV yang tidak laku. Dari mulai dulu susah punya listrik, sekarang ada listrik tapi jalanan gelap. Oh iya. Ya di mana-mana bergelap gitu, hampir apa, nggak ngerti tuh. Lampunya pada mati gitu ya lampunya. Iya ada lampunya tapi mati gitu. Katanya itu punya provinsi, ini punya kabupaten, punya kota, ribet amat gitu. Hanya untuk memberikan penerangan saja, kelihatannya bangsa kita nggak mampu memberikan penerangan gitu. Jadi ini PR kalian lah yang muda. Dinot ya. Iya. Kita harus kayak gimana? Berusaha membangun negara ini dengan sangat baik. Masya Allah. Iya. Kita ini sih Kang, kami mau tanya, bagaimana sih Kang proses riset dari film Nyi Murtasya ini? Iya, Karena kan betul. tadi dari Macapat itu ditemukan pada tahun 2000 ya Kang, dengan tulisan yang mana Cirebon klasik gitu. Penasaran Kang? Saya belajar, awalnya saya belajar Macapat. Tahun 2000 saya belajar Macapat, tapi saya tidak mau fasih, tidak mau mahir. Iya. Saya tidak mau jadi seniman Macapat. Oh baik. Tapi saya hanya pengen tahu ini Macapat. Ketika berlatih itu, saya menemukan naskah. Sinopsisnya adalah diceritakan di sana ada perempuan yang sangat setia terhadap suaminya. Bahkan dia tidak boleh cemburu kalau suaminya lebih dekat sama Tuhan dibandingin sama dia. Jadi kalau malam hari itu suaminya lebih senang di surau, di masjid gitu, iktikaf gitu. Istrinya jarang, apa istilah zaman sekarang tuh, dipelukin, dibelai, disayang gitu ya, jarang gitu. Dikinin loh zaman sekarang. Mesti memang istrinya sesekali ngedumel tuh gitu kan. Saya apa, punya nasib, saya punya suami santri, suami kiai gitu. Hidupnya lebih banyak dengan Tuhan dibandingkan dengan dia. Suatu ketika dia harus iktikaf atau bertapa zaman dulu istilahnya. Orang sekarang bilang iktikaf. Dia meninggalkan rumah sampai 9 bulan. 9 bulan, lalu ketika mau pergi, Murtasya sedang mengandung, pun 1 bulan. Di sana ada ajaran, suaminya pesan kalau 1 bulan harus sedekah ini, 4 bulan, karena di sana dijelaskan juga bagaimana proses ruh ada terhadap tubuh manusia. Nah pulang 9 bulan karena nggak dinafkahi lahir batin tuh, 9 bulan tuh ya kan, karena jauh dia suaminya namanya Syekh Arif, dia beriktikaf di Argasunya, raga yang sunyi. Argasunya itu raga yang sunyi. Ya, tempat yang sepi gitu ya. Di tempat yang sepi dia bertapa di situ.
Dia iktikaf, kalau orang Islam sebutnya iktikaf, tapi di sana sebutnya bertapa lah. Dia mengasingkan dari hiruk-pikuk dunia, dia mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu dia pulang setelah mungkin habis apa kontraknya mungkin ya. Pertapaannya gitu ya? Pertapaannya habis. Pertapaannya. Dia pulang tuh ke rumah tuh. Suaminya, istrinya sudah melahirkan. Si Murtasya sudah punya anak. Pesannya diikutin, kalau punya anak laki-laki dikasih nama Ahmad, kalau punya anak perempuan dikasih nama Chandra Dewi. Lalu dikasihlah nama Chandra Dewi karena yang lahir perempuan. Pulang disambut, dicuci kakinya, disediain makan. Namun tragedinya pada malam hari ketika dia makan. Ketika dia makan, cahaya yang menerangi makan itu, cepliknya itu kehabisan minyak. Akhirnya anaknya nangis, suaminya sedang makan, tapi ini Murtasya tidak berani mengatakan, meminta mana uangnya beli itu minyak. Akhirnya dia memberanikan diri memotong 7 helai rambutnya, dijadikan penerang untuk makan, jadikan sumbu. 7 helai rambutnya dibakar, disusun, dijadikan penerang. Keesokan hari suaminya nanya, tadi malam saya makan kenapa ya? Lampu redup terang, tiba-tiba terang banget. Murtasya menjelaskan bahwa malam saya telah memotong rambut. Suaminya murka. Si Arif ini marah karena konon membakar rambut dalam Islam itu haram, tidak diperkenankan. Makanan yang dimakan itu halal, tapi cahaya bercampur najis. Nah, diusirlah Murtasya atas kesalahannya untuk menerangi. Padahal alasannya baik ya. Ya, alasan baik apapun, kalau salah ya salah. Gitu ya. Alasannya, kalau mencuri juga alasannya baik pasti. Sudah, saya untuk makan ini anak istri gitu. Salah ya salah. Di situ tegas sekali Syekh Arif diusir, bahkan dicerai. Lalu dia datang ke orang tuanya, Murtasya ditolak juga sama orang tuanya. Karena bagi orang yang berpengetahuan, di situ dijelaskan seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka dia durhaka kepada kedua orang tua. Maka dia durhaka juga kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, dan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditolak, diterima. Akhirnya Murtasya berjalan di tengah hutan. Waktu sholat duhur tiba, dia mau sholat, waktunya mau habis. Bajunya udah kena ompol, kena kencing. Anak perempuan kan menyebabkan najis ya, najis. Jadi dia mau sholat tapi mau ketemu Tuhan, tapi dia bingung gitu. Pakaiannya penuh najis, air tidak ada di kanan kiri untuk mensucikan dia gitu. Hanya dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta fasilitas agar dia bisa sholat. Ini Murtasya pingsan, Tuhan mendengar doa Murtasya, diutus Jibril dalam bentuk manusia, lalu dia tiba-tiba ada air danau di sekitarnya, dibawakan, kata Tuhan, bawakan baju yang terbaik di surga, bawakan minyak kasturi, minyak yang paling harum di surga untuk kekasihku, kata Tuhan. Itu bernama Murtasya. Jibril bawa, siap bos, kata Jibrilnya, turun dia. Murtasya girang ya, lihat air, dia mandi. Nah, di kitab di serat martabat sebut itu air Qudratullah. Disebutnya Air Qudratullah. Jadi Murtasya jebur ke dalam air, lalu dia keluar, rupanya udah cantik banget. Jadi cantik, dia sholat, minta maaf. Sampai mendekati asar itu dia terus berdoa kepada Tuhan, memohon maaf. Karena dia tahu kesalahannya gitu. Akhirnya Jibril dalam bentuk manusia mengatakan, kamu sudah dimaafkan sama Tuhan. Segeralah kamu pulang gitu. Dengan postur tubuh yang baru cantik banget. Nggak pakai gincu cantiknya. Cantik. Dia datangin tuh suaminya tuh. Suaminya tergoda. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah istrinya. Lalu Murtasya, suaminya sesekali curiga, ini jangan-jangan istri saya gitu. Lalu akhirnya tergoda untuk menikahi lah. Jadi si Syekh Arif ini pengen nikah. Menikah dia. Murtasya baru ini. Murtasya. Karena dia aneh, kok ini ngemban anak saya kok yang nangis jadi diam gitu. Aneh, dia perhatiin.
Akhirnya dia rayu dengan berbagai cara, konon seluruh hartanya mau dia serahkan ke Murtasia asal kamu mau jadi istri saya. Murtasia tidak minta apapun kecuali jawab satu pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, seluruh tubuh saya serahkan kamu. Pertanyaannya adalah apa yang akan Kiai lakukan jika waktu maghrib tiba, istrimu minta berjima. Berjima itu hubungan badan ya. Kalau tidak dilayanin, istrinya minta cerai. Mana dulu yang Pak Kiai harus tunaikan? Menjimahi istrinya dulu atau melaksanakan sholat dulu? Kedua-duanya adalah kewajiban tunggal yang tidak boleh digantikan oleh siapapun. Kamu pilih Tuhanmu atau pilih aku? Memilih Tuhan, Jadi cerai sama istrinya gitu ya? cerai sama istrinya, memutus silaturahmi. Iya. Ya, memutus silaturahmi. Itu juga sama pilihan yang bingung yang Murtasia hadapi. Ketika melihat dia harus melakukan pengabdian terhadap anak dan suaminya ketika makan, maka dia melakukan pelanggaran. Dia berani memilih melakukan kesalahan terhadap hidupnya. Hidup adalah pilihan. Gitu. Life is choice gitu. Dan itu ditulis oleh orang zaman dulu yang nggak kenal apa kurikulum, nggak kenal dengan apa itu, apa sih, ada kementerian, ada staf ahlinya, menterinya yang ada staf ahli, yang ada tenaga ahli gitu, nggak ada. Dan bagi saya yang keren adalah no name. Maka ini biasanya kerjaan wali yang gitu-gitu, nggak mau diketahui keberadaannya. Kalau kita kan udah bikin bye jadi kampleng ya. Gampang nyata gitu ya nama kita. Dan sayang bagi saya kalau pesan ini tidak sampai ke masyarakat. Maka kalau itu disampaikan dengan gaya Macapat, jenuh orang. Maka saya bikin film. Saya pernah bikin dramanya dulu, saya tidak puas dengan drama di seni panggung. Saya bikin film. Puas nggak? Nggak. Masih akan terus membuat sesuatu yang lebih berarti ya? Ya, tradisi bagi saya adalah akar. Tapi akan saya kembangkan. Saya tidak mau melakukan pelestarian begitu. Saya lebih cenderung melakukan pengembangan. Karena kesenian yang penting adalah pesannya. Harus kesampaian sebenarnya. Pernah nonton Tari Topeng? Pernah. Apa pesannya itu? Nah, gitu ya. Cuman bisa nonton aja gitu ya. Nah, maka dia berhenti sebagai hiburan sekarang. Padahal pesannya banyak. Baru dibacain sinopsis gitu. Jadi banyak juga para pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku kesenian, seniman gitu juga udah kehilangan arah sekarang. Gitu. Senimannya kehilangan arah, agamawannya juga kehilangan arah, pemerintahnya arah melintang gitu. Masyarakat yang bingung, kita bingung. Tapi saya harap kita berbuat. Kalian berbuat saja yang terbaik, yang kalian mampu. Nggak harus memaksa menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri saja. Jadi kan tantangan dari proses mengadaptasi cerita Macapat Nyi Murtasia ini ke dalam sebuah film itu adalah proses penyampaian pesannya ya, Yeah. agar dapat diterima oleh masyarakat. Yeah. Betul. Ya kalau saya nggak pernah lihat ada tantangan. Saya kalau punya keinginan itu ya nggak ada tantangan. Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa. Jadi kalau ingin itu saya anggap ya keinginan itu, saya berkali-kali ngomong itu kayak orang mau BAB. Kenapa tuh Kang? Kalau sudah di ujung, itu di kamar mandi ada orang tendang tuh intinya. Cepetan gitu. Tapi kalau di dalamnya ada siapa? Ada orang, cepet dong. Nah itu belum pengen. Pengen tapi belum pengen banget. Jadi bahasanya ini udah kebelet. Ya, kalau belum maksimal maunya. iya, keinginannya udah, kalau udah di ujung itu baru dia di kamar mandi di rumah ada orang, dia lari ke tetangga tuh, ada orang, wah mengusap, semua tetangga toiletnya penuh, ada orang, maka dia BAB di kebun, itu hasil. Yang penting keluar gitu. Maka nggak ada halangan di dalam ada orang. Kenapa kamu nggak BAB? Di dalamnya ada orang, nggak, itu bukan. Kalau kita udah betul harus. Iya harus. Jadi kalau sampean mau berbuat sesuatu, mau pemerintahnya menghalang-halangi kek, mau cuacanya mengenggak. Oh berarti ini ya Kang, banyak jalan menuju Cina gitu. Ya bisa gitu. Banyak jalan menuju Cina gitu. Iya. Mana-mana bisa. Ya pokoknya kalau Cina tuh di mana ada matahari situ ada orang Cina lah. Sipit bagi kemana-mana makanya Cina tuh. Gitu. Jadi di mana ada matahari itu ada orang Cina. Ya. Dan secara peradaban mereka jauh meninggalkan kita. Ya tangga saya diangkat anak sama keturunan Tionghoa. Kecil saya jadi. Cuman ya inilah Indonesia dengan keragamannya.
Dan ini bukan Cirebon saja, bohong kalau di daerah lain tuh hebat, lo keren lo, nggak Cirebon kenapa nggak kayak daerah lain? Enggak. Kalau selagi masih keikat dengan Republik Indonesia, Sarua kene sama Mawon. Sama Mawon. Sama Mawon. Ada 11-12. ASN-nya sama gitu. Keamanannya sama, jalanan sama, berlubang juga gelap. Nggak ada, saya belum menemukan satu daerah di Republik Indonesia Mulus gitu, Bang. mulus, nggak ada berlubang sedikit pun. Sama udah, sama. Cuman yang membedakan Sama-sama makan nasi. ya sama, selagi makan. Sama-sama gitu. Ya, Karakteristik lah ya. selagi atapnya masih presidennya masih sama, ke bawahnya sama. Iya. Mau di daerahnya gonta-ganti wali kota apa sama. Ya seusaha segini saya menyimpulkan hampir setengah hidup saya itu ya saya memperngamatin. Kalau saya basicnya teater, jadi suka ngamatin, melihat istilah orang Cirebon itu titen, memperhatikan. Ya mudah-mudahan ada perubahan lah buat kalian yang melakukan perubahan. Tapi kalau sampai hari ini saya pesimis, nggak akan ada perubahan. Maka saya melakukan sesuatu, mesti saya tahu hasilnya gitu. Tidak banyak berdampak apapun, tapi tetap saya punya keinginan minimal pesan itu nyampe ke saya, ke keluarga saya, ke teman-teman saya. Misalnya saya main film, berproduksi film, minimal yang main filmnya ngerti dulu aja deh, yang main teaternya ngerti, yang narinya ngerti dulu. Sebelum kita mau nyampaikan pesan ke orang, kitanya dulu ngerti. Oh, Menjiwai. kenapa nari topeng? Oh, kitanya paham dulu. Topeng itu apa? Apa gitu. Apa gitu ya. Kalau di kami itu ada benda naskah, macam-macam. Tidak sintren itu kenapa harus ada sintren, ya gitu-gitu. Jangan sampai ditanya sama masyarakat malah Tidak tahu. penari topeng yang nggak tahu dari dulunya juga udah gitu jawabannya. Asal dari. Iya gitu ya. Oh ya, saya kan dari Sukabumi ya, Kang. Ngon. Cirebon. Saya penasaran nih, Kang, apa sih Kang bikin Kang Dede ini tuh termotivasi untuk selalu mengangkat karya-karya atau enggak cerita-cerita sejarah dari Cirebon itu sendiri? Saya bukan gitu. Pokoknya saya orang Cirebon, saya lahir di Cirebon, nasib saya di Cirebon. Kalau boleh minta Tuhan nggak mau saya di kesenian, pengennya jadi pengusaha, kaya raya gitu. Lahir dari keturunan bapak saya presiden gitu, yang karena bikin tiba-tiba bodoh juga nggak apa-apa kalau bapaknya presiden, ya anaknya presiden kan gitu ya. Presiden gitu. Ya banyak kan anak-anak presiden yang bodoh-bodoh ya, presidennya juga bodoh, yang penting gitu. Pengennya sih begitu, karena cuman Tuhan mentakdirkan lain. Saya belajar, saya di sekolah kecil saya ada teater di situ. Saya diajak oleh guru-guru saya yang bagi saya guru saya itu bukan sekedar guru, ya teman, orang tua, sahabat, ngajarin kita berkesenian. Bukan bukan suruh jadi seniman, tapi jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang berguna. Waktu itu saya berkesenian dari 50 teman saya dulu, satu angkatan, satu kelas itu saya bertahan. Yang lain aja jadi satpam, ada yang jadi ASN gitu, ada yang jadi polisi, tentara, ada supir truk. Tapi saya nggak tahu Tuhan di kesenian, dan saya jatuh cinta sama Cirebon karena kaya raya kita itu. Kaya loh. Cirebon itu kaya, pusat babon istilah saya itu, ibu. Babon itu apa, Kang? Ibu. Oh, ibu. Apa? Bencana besar. Oh, kita keseniannya aja kaya, banyak. Topeng, sintren, macapat, wah, kaya. Mana daerah yang punya tari topeng? Mana daerah yang punya macapat? Lu sedikit. Suling aja. Lu tahu suling kan? Tahu. Coba sebutkan kota yang punya suling. Suling. Sukabumi punya suling. Kalau negara tuh ada Cina, ada Sunda, Cirebon, Bali, mana lagi daerah? Terus Cina, keren. Sulingnya aja kita keren. Sulingnya kita beda dengan suling Sunda. Sukabumi kan? Iya. Beda, hese, tersarua sulingnya. Oh, beda. Tesami. Beda. Bedanya apa tuh, Kang? Nah, kamu nanti lihat, kamu dengar tarling. Nah, nadanya beda, langgamnya beda, rasanya beda. Itu baru suling. Kita belum lagi ada seni tarling. Wah, masres. Di barat ada opera, di Cirebon ada masres, drama musikal. Ada orang-orang kita macapat itu. Saya sering dengerin tarling, nggak, Kang? Iya. Itu tuh tarling tuh saya dengernya kayak dangdut, tapi bukan dangdut gitu. Saya dengernya tuh tarling itu. Oh, itu ada oplosan istilahnya sekarang. Beda lagi. Ya. Campur Berarti aduk. dia tuh asli Cirebonnya aja, khas banget gitu ya? Ya, jadi dulu ada orang punya gitar,
Londo, yang punya gitar kan Londo, penjajah, company. Sama sekarang juga, yang kekayaannya lebih di atas kita itu ya company lah. Gitu. Penjajah gitu ya company. Iya, company itu penjajah, jajah. Sama kalau di tetangga kamu kaya raya, terus tetangganya ada yang miskin ya dia penjajah. Dia company gitu. Iya, company, lu sebut aja company. Nggak mau berbagi dia. Ada gitar rusak, dia diberesin. Cuman dia nggak bisa main gitar. Dipindahkan nadanya, Pak. Disetem pakai nada gamelan. Kalau gitar kan do re mi fa sol la si do, kalau gamelan kan da mi na ti la da lah. Dan panjang lagi tuh. Nanti kita waktunya nggak cukup. Hanya banyak ini bahas Starling, bahas Ini udah banyak banget sih pembahasannya. Nah, mungkin terakhir nih Kang ya, mengenai pesan ataupun harapan untuk masyarakat Indonesia terhadap perfilman di Indonesia itu. Terutama Apa? untuk generasi muda bagi kita. Gini. Semuda-muda ini. Gini maksud saya gini, film itu adalah media promosi yang paling bagus. Ya, lu tahu Amerika? Tahu. Pernah ke Amerika? Enggak. Taunya dari mana? Dari media sosial, internet. Film. Ya, Ada film. salah satunya dari film. Film banyak ya. Gila nggak di Amerika itu ada film Rambo, pernah lihat belum? Nggak tahu ya. Era aku ada Rambo. Rambo itu satu orang bisa mengalahkan satu negara. Dan satu orang ini orang Amerika, yang bikin filmnya orang Amerika. Maka dia sedang mengatakan bahwa orang Amerika kuat, Wah, senjatanya bagus-bagus. Dia mau jual senjata itu, pamer senjata dulu, dagang senjata sebetulnya. Di balik film, akhirnya kita tercuci. Di Amerika seks bebas, di Barat dari film. Padahal belum tentu juga. Ada yang soleh juga datang ke Amerika, menutup aurat. Tergantung kita mau branding seperti apa filmnya. Nah, Cirebon ini mau kita branding sebagai apa? Melalui film. Indonesia harusnya melalui film. Gak unggu, sopan, naik motornya turun, tuntun gitu. Itu film. Realitasnya ya ada geng motor juga. Sekarang kalian mau membranding diri kalian sebagai apa? Dari film. Kalian bikin podcast, bikin gini. Kalau kalian manggut-manggut doang, penonton akan menilai. Iya kan? Tapi kalau kalian mencitrakan dirinya, saya mencitrakan diri. Saya sih nggak mau banyak ngomong biar nggak ketahuan pinternya. Iya kan? Boleh. Orang mau mencitrakan diri seperti apa bebas. Tinggal kita punya tujuannya mau kemana. Saya pengen ngomong aja biar jangan pinter. Misal, padahal ketahuan begonya kalau ngomong. Belum tentu juga orang ngomong terus pinter itu. Tergantung kita mau mencitrakan diri seperti apa. Jadi film menurut saya adalah media yang keren hari ini. Dan hari ini bikin film nggak kayak tahun 70-an, 80-an itu susah. Hari ini bikin film. Maka ketika ada pertanyaan, Mas Deddy Kampleng, Cirebon perlu gedung kesenian nggak? Enggak. Saya nggak butuh. Karena hari ini saya sudah bisa bikin pertunjukan di dapur, di kasur, di sumur. Di mana aja saya bisa bikin pertunjukan. Yang butuh gedung kesenian itu bukan masyarakat, pemerintah. Pemerintah harus mampu membuktikan dirinya bahwa dia memiliki kualitas layak dibilang pemerintah, membikin gedung kesenian yang representatif untuk para seniman. Jadi kalau Cirebon tidak ada gedung kesenian atau gedung keseniannya berubah menjadi gedung kesunian, gedung sunyi, nah itu citra bahwa pemerintah kita memang bahasanya kurang yang tepat itu lugu. Ya, pemerintah kita lugu, nggak ngerti kesenian. Tapi mereka mau branding Cirebon sebagai kota seni dan budaya. Wah, seni dan budayanya aja nggak ngerti kok. Gimana? Udahlah. Tanda tanya perlu. Itu jadi tanda tanya gitu ya. Iya, jadi kalian ngurusin gaji 13 saja, ngurusin kendaraan dinasnya saja, kan gitu kan? Upah-upahnya kalau kurang, minta lagi ke rakyat, naikin gajinya. Keliling-keliling atas nama kunjungan kerja atau apalah, intinya tamasya. Nggak apa-apa, dan itu jangan ngomong ada podcast saya. Kalian jangan dikira kami nggak tahu. Kami ini tahu. Cuman kami ketawa aja liatin kelakuan kalian gitu. Tim nyimak berarti ya. Iya, kan masyarakat kan kita makhluk sosial, tahu. Pura-pura ngurusin kami, padahal nggak tahu kami nggak. Kamu nggak ngurusin. Kesenian, alasannya kan anggarannya terbatas, regulasi lah, aturan lah ini. Kalau orang punya kemauan mah, ini sampean itu nggak mahal kan bikin kayak gini. Nah, Gitu.
Tapi kalau yang bikin pemerintah mahal ini. 1,3 M. Itu. Iya. Iya gitu. Anggarannya nanti gitu. Aja. Ada pajak, ada PPN, PPH, alah. Udah banyak makanya. Maka Aku mau tanya Kang, dari film Nyimur Tasya ini ya Kang. Tadi kan Akang menyatakan bahwa film itu merupakan salah satu bentuk branding, Ya. branding sebuah daerah gitu kan. Ya. Filmnya diangkat dari Macapat, Ya. Cirebon. Nah, menurut Kang Deddy sendiri, apakah dari film Nyimur Tasya ini Kang Deddy sudah merasa berhasil membuat branding bagi Cirebon? enggak. Saya sekedar ngasih tahu ke masyarakat dunia bahwa di dunia itu ada Indonesia, di Indonesia itu ada daerah namanya Cirebon. Maka saya bilang Macapat Cirebon. Enggak Macapat, ada seni Macapat enggak? Saya kasih nama Cirebon. Ada Cirebon. Di Cirebon itu banyak kesenian yang enggak diurus. Itu aja. Jangan, coba aja nanti nggak apa-apa. Kalian podcast deh sekali-sekali sama orang-orang yang ngerasa ahli di bidang kebudayaan, pariwisata, ada dinas ya. Tanyain Macapat itu apa gitu. Bisa nggak kamu nembangnya? Itu tembang kok itu. Oh saya kan, ya nggak apa-apa. Orang nggak ngerti nggak apa-apa. Ya begitu. Jadi itu ya. Saya sedang kasih mempromosikan Cirebon. Cirebon ada. Cirebon dulunya sebuah negara. Ada kesultanan yang hari ini dipaksa jadi kampung gelap gulita. Kita ini Caruban negara besar, negara ageng, ya kan? Ada Pajajaran, tidak pernah merdeka dari penjajah, tidak mau bayar terasi. Kan? Itu peninggalannya ada. Banten peninggalannya sudah ada. Cirebon ada peninggalannya. Keraton-keraton yang boleh dilihat. Keratonnya lebih bagus, bangunannya lebih bagus. Keraton atau kantornya Pak Wali Kota. Gitu. Padahal tanpa dia negara ini nggak ada. Tanpa keraton, tanah-tanah keraton itu menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan harta bandanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang akhirnya mereka dipaksa jadi pembantu. Ibu yang dipaksa jadi pembantu itu adalah keraton hari ini. Sedih juga ya. Ya sedih ya. Nah kalau sedih kan tindakannya nangis. Nah kalau saya nggak sedih, saya lemparin orang. Dulu tapi saya dulu lempar. Oh ya, itu. Dulu lempar bom molotov. Cuman juga dituduh demonstrasi itu dapat duit. Ya udahlah saya berhenti lah. Silakan kalian yang mahasiswa. Begitu. Panjang sekali ya. Ini waktunya habis nggak nih podcast? Aman. Dan kayaknya sudah banyak juga ya percakapan kita, pembahasan kita dari A sampai Z. Ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmunya dari Kang Deddy Campaign. Terima kasih banyak Kang Deddy Ya, sudah sama-sama. memotivasi kita semua. Apalagi kita juga generasi muda ya, yang harus bisa berarti Lu emang masih muda Masih muda. dibandingin aku kan gitu ya. Ya generasi muda. Terima kasih teman-teman untuk orang luar seperti aku kan aku bukan orang Cirebon ya, aku orang Sukabumi. Yang mana baru mendengar seni Macapat, agak asing gitu. Ya baca-baca lah ya. Tertarik sekali dengan seni Macapat apalagi terutama film Nyimur Tasya ini perubahan ditonton sih. Ya kan. Informasi ya untuk jika kalau misalkan publikasi film. Ya, dia udah beredar di mana-mana. Tapi kita belum ada di channel YouTube belum. Oh, belum ada di channel ya. Belum. kabar-kabar aja ya, biar kita bisa gampang nih nontonnya. Ya nanti coba di channel mesti. Kayak kita juga punya channel mesti. Cuman nanti kita harus izin dulu ke kementeriannya, boleh nggak diunggah di medsos kita. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu mesti itu apa, mesti itu Majelis Seni seni dan tradisi ya. Cirebon. Nah. Ada dannya ya, bukan seni tradisi, seni dan. Oh, Majelis Seni dan Tradisi Yes. Cirebon. Yes. Wih, keren sekali ya. Ternyata Kang Deddy ini aktif banget di berbagai macam kegiatan ya Kang ya. Ya. Selain terbaru ini sutradara gitu. Demonstran juga saya dulu. Oh, demonstran juga. Iya, saya lempar-lempar. Juga ternyata ya. Saya pernah memenjarakan orang lah, tapi kasihan anak istrinya. Dia salah, kita penjarain, tapi ketika di penjara kasihan juga tuh anak istrinya. Tapi ketika dia tidak ada di penjara, mereka kurang ajar sama kita. Kesel Gitu. ini. Jadi ada lah. Terus kayak gimana? Ya. Oke, sekian aja ya dari kita. Terima kasih banyak Ya, Kang Deddy sama-sama. Campaign untuk waktunya dan Sama-sama. semoga bisa
Ya nanti kita silaturahmi lagi lah ya. Baik, siap lah. Siap. Siap, Pak. Nanti kita atur waktu lagi ya, Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Dan Nanti sih ngopi-ngopi nih, ada kopinya, Ya, boleh ngerokok. Cuman ini Ramadan, jadi nggak boleh. Jadi kita puasa. Pura-pura puasa, nggak tahu saya. Nggak tahu. Belum selesai. Oke, Tunggu ya. maghrib nanti hasil puasa Oke, bangkanya ada di mungkin maghrib. bisa ini. Jadi di HG Podcast itu punya slogan juga, Kak. Ya. Boleh nanti kita bareng-bareng ya. Jadi Gimana itu? ketika aku bilang HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Relung Perjalanan dan hidup nyes. Nyes banget. Wah, saya bagian yang nyesnya aja deh. Iya. Banget. Iya, coba. Oke, Oke, siap. boleh. Kita mulai ya bareng-bareng ya. Ya. HG Podcast, Relung perjalanan hidup nyes banget. Oke. Dadah teman-teman. HG Podcast relung perjalanan